Oke, kali ini gue bakal nurunin frekuensi dari gerak harmonik sederhana pada bandul yang kita pakai caranya si Hamilton atau Hamiltonian. Sebelumnya gue udah pernah nurunin yang partikel balok sama pegas, dan di situ gue udah ngejelasin ini semua maksudnya apa. Kalau misalnya lu mau tahu ini maksudnya apa, bisa dicek dulu video yang sebelumnya deh. Gue nggak bakal jelasin lagi di sini itu apa ini itu. Oke, kita punya persamaan Hamiltonnya yang mau kita turunin. Bunyinya kayak gini. Dimana PI itu momentum rampatan, Q itu adalah koordinat rampatannya. Dan H-nya adalah T plus V, dimana T-nya kita tahu dia itu energi kinetik dan V-nya energi potensial. Nah, oke, karena kita butuh Q sama P-nya buat dimasukin ke sini, ada P sama Q-nya. Kita nyatain dulu Q sama P buat soal ini. Koordinat rampatannya buat di soal ini kita bakal pakai theta, soalnya dia kan geraknya cuma membentuk theta doang gitu ya, nggak membentuk X. Jadi QI-nya adalah theta, dinyatakan dalam theta sudut. PI-nya adalah momentumnya momentum angular L besar, yang mana besarnya itu I omega atau I theta dot. Oke, terus kita bakal cari persamaan diferensial osilasinya yang bentuknya theta double dot plus omega kuadrat theta sama dengan 0. Kalau udah dapat omeganya, baru kita masukin ke rumus frekuensi. Kita turunin dulu bentuk dari persamaan ini. Kita tahu kalau misalnya L adalah I theta dot. Momentum sudut adalah momen inersia kali kecepatan sudutnya. Berarti kalau misalnya kita turunin kirinya dl per dt, yang kanannya juga diturunin di theta dot per dt, kita turunin ke kanan, ini jadi aturan produk di per dt kali theta dot plus I d theta dot per dt. Karena momen inersianya konstan, masanya nggak berubah, panjang talinya juga nggak berubah, kita bisa anggap di per dt-nya itu 0 karena momen inersianya konstanta. Berarti dl per dt tinggal sisa I d theta dot per dt. Atau bisa kita tulis juga, ini jadi d per dt dari d theta per dt. Nah, di sini baru kita bisa masukin dpi per dt itu adalah dl per dt karena pi-nya L adalah min do H besar per do QI-nya theta. Sama dengan momen inersia dikali d theta per dt-nya adalah dQI per dt, berarti I dikali d per dt-nya jangan hilang, do H per do L. Ini dia persamaan Hamiltonian buat soal ini setelah diturunin. Kalau gitu gue hapus dulu buat bikin space. Nah, berarti kan gini persamaan yang tadi kita udah turunin. Setelah itu kita masukin nilai H-nya ke dalam sini. Kita cari dulu T sama V-nya. Energi kinetiknya itu karena dia gerakannya cuma angular, berarti kita anggap energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat atau setengah I theta dot kuadrat. Tapi jangan lupa kalau misalnya di dalam sini tuh, di dalam sini cuma ada theta sama L, cuma ada koordinat sama momentum, berarti nggak boleh ada kecepatan. Ini harus kita hilangin kecepatannya. Dengan cara apa? Ini kita jadiin setengah kali L kuadrat per I. Kan L kuadrat itu jadi I kuadrat theta dot kuadrat. Kalau dibagi I, balik lagi ke sini. I theta dot kuadrat. Jadilah T-nya dalam L. Dalam L. Nah, kalau udah energi potensialnya, gue mau ambil titik acuan waktu dia tepat di bawah, ngegantung di bawah sini. Berarti energi potensial waktu di sini tuh mg delta H. Gitu. Ini titik nolnya. Maka kalau kita giniin, karena kita tahu panjang talinya L, terus di sini juga panjang talinya L, sama kan panjang talinya nggak berubah. Ketinggiannya delta H-nya
bisa kita cari pakai trigonometri. Karena dia di sini membentuk theta, ini diurain ke sini, jadi panjangnya L cos theta. Dari sini sampai sini itu L cos theta. Dari sini sampai sini itu L. Sedangkan yang mau kita cari delta H-nya yang di bawah. Berarti tinggal dikurangin aja. Ini dikurang ini sama dengan ini. Delta H-nya adalah L min L cos theta. Kita udah dapat delta H-nya. Kita masukin ke sini. Jadi MGL dalam kurung 1 min cos theta. H-nya adalah setengah L kuadrat per I plus MGL 1 min cos theta. Oke, kalau udah baru kita turunin. Masukin ke yang di dalam sini. Gue cari dulu yang di kiri, ada min do H per do theta. Berarti yang ada komponen tetanya doang yang kita turunin, yang kita masukin ke sini. Dimana yang ada komponen tetanya cuma ini doang, MGL cos theta. Di sini kan MGL-nya kalau dikali ke dalam cuma ada MGL doang, MGL nggak ada komponen tetanya. Yang ada itu min MGL cos theta. Ingat, karena ini min, berarti min MGL cos theta-nya kita turunin. Ini minnya tetap ada di luarnya. Terus di sini juga min MGL cos theta, kalau diturunin jadi plus MGL sin theta. Ingat, kalau turunan cos theta itu min sin theta. Berarti karena ini min cos theta, turunin jadi plus sin theta. Terus di depannya ada minnya. Yang kanan D per DT dari do H per do L-nya. Kita turunin setengah L kuadrat per I-nya. Soalnya itu doang yang ada komponen L. Jadi D per DT, L kuadrat pangkatnya keluar, di L per I. Ini I-nya konstan, berarti nggak usah diapa-apain, kita anggap sebagai konstanta. Tapi L-nya nggak konstan terhadap waktu, momentumnya nggak konstan terhadap waktu. Ini harus kita keluarin lagi, jadi bentuk I theta dot per I. Soalnya L ini kalau kita turunin terhadap waktu langsung, bakal bingung kan mau diapain. Kita jabarin jadi I theta dot. Kalau udah dapat gini bentuknya, theta dotnya bisa kita turunin terhadap waktu gitu. I-nya dicoret, berarti D per DT dari theta dot adalah theta double dot. Oke, udah dapat begini, yang kirinya, yang kanan dalam sininya, berarti kita masukin min MGL sin theta yang kiri sama dengan I dikali ini hasilnya, theta double dot. Oke, jangan lupa dikali I ya, dari hasil ini masih dikali I lagi. Kalau udah, kita bakal jabarin I-nya jadi ML kuadrat theta double dot. Soalnya kita tahu dia cuma massa yang digantung, terus ada lengannya L, dan sumbu putarnya di sini kan. Dia terhadap sumbu putar ada lengan sepanjang L. MGL sin theta. Coret M-nya, coret L-nya. Ketemulah kalau kita satuin jadi theta double dot kali L plus G sin theta. Udah 0. Nah, di sini udah mirip-mirip kayak gini persamaannya. Cuma sin theta-nya harus kita ubah jadi theta kan. Caranya apa? Karena kita tahu kalau osilasi itu tetanya mendekati 0. Berarti sin tetanya berlaku sama dengan theta, cos tetanya berlaku sama dengan 1, dan tangen tetanya berlaku sama dengan theta. Kita masukin aja dari yang kita tahu ini, sin theta sama dengan theta. L theta double dot plus G theta sama dengan 0. Tinggal angka terakhir, kita bagi semuanya sama L. Soalnya kita nggak mau di depan theta double dotnya ada koefisien. Kita hilangin dengan cara dibagi L semuanya. Jadinya langsung aja dibagi L. Ketemulah bentuk yang udah sama yang kita cari dari awal. Last but not least, asik. Kita masukin, karena kita tahu omega kuadratnya adalah G per L, berarti omeganya akar G per L. Kita masukin ke persamaan yang frekuensi sama dengan 1 per 2 pi kali omega. Dapatlah F sama dengan 1 per 2 pi kali akar G per L.
dan periodenya 2pi akar L per G dibalik. Ini dia penurunannya pakai caranya si Hamilton. Menurut gue pribadi yang pakai cara Hamilton ini, titik paling pentingnya lu harus ingat kalau dia energi kinetiknya dinyatakan dalam momentum, bukan dalam kecepatan. Jadi ini harus hilang theta dotnya. Apa yang terjadi kalau misalnya lu lupa? Waktu diturunin terhadap L, kalau misalnya bentuknya belum kayak gini, ini nggak ada loh L-nya. Cuma kayak gini doang. Jadi bisa hilang gitu energi kinetiknya. Padahal sebenarnya ada. Harus dalam L. Jadi gitu kira-kira buat pakai caranya si Hamilton. Nah, cara apa yang favorit gua dari Newton, Lagrange, dan Hamilton? Gua pribadi paling suka caranya si Lagrange. Tapi itu ke opini pribadi lagi. Kayak misalnya lu suka cumi balado apa cumi asin apa cumi goreng tepung, itu kan opini pribadi ya. Gue sih lebih suka oncom ya, tapi ya gitulah kira-kira. Oke, jadi begitu aja dari gua buat penurunan gerak harmonik sederhana. Thank you.